Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitab As-Shaum. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu man mata wa alaihi shaumun. Bab tentang orang yang wafat sedangkan dia memiliki utang puasa. Wafat dengan meninggalkan utang puasa. Imam Bukhari di sini menggantungkan judulnya, tidak menetapkan hukum. Hanya mengatakan orang yang meninggal dan meninggalkan puasa. Beliau tidak secara jelas memberikan jawaban. Tapi asar dan hadis yang beliau akan riwayatkan dalam bab ini menunjukkan bahwasanya beliau memilih bahwasanya orang yang wafat kemudian meninggalkan puasa maka walinya itu boleh membayarkan utang kerabatnya. Biasanya model judul seperti ini Imam Bukhari tidak menentukan karena adanya khilaf. Sehingga Imam Bukhari tidak mencantumkan judul yang jelas menetapkan suatu hukum. Hanya menggantungkan hukumnya. Kemudian Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan satu athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dan dua hadis muttasil dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, wa qala Al-Hasan. Al-Hasan ibn Abil Hasan. Abil Hasan namanya Yasar Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, in sama anhu 30 rajulan yauman wahidan jaz. Apabila ada 30 orang berpuasa untuk si mayit. Dia punya utang puasa 30. Dan ada 30 orang yang membayarkan utang puasanya yauman wahidan dalam satu hari. Dalam satu hari 30 orang langsung puasa. Satu hari saja tapi 30 orang yang puasa. Jaza, maka itu dibolehkan. Masing-masing membayarkan satu puasa untuk dia. Athar Al-Hasan Al-Basri ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Taghliq At-Ta'liq melalui jalur Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mudabbaj. Al-Mudabbaj ini di antara model periwayatan hadis. Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya Anil Hasan
dari Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri, fi man alaihi saumun 30 yauman, tentang orang yang punya utang puasa 30 hari. Fajama'a lahu 30 rajulan atau fajumi'a lahu 30 rajulan, dikumpulkan atau dipanggil atau diminta 30 orang, fasamu anhu yauman wahidan. 30 orang ini berpuasa dengan niat membayarkan utang si mayit tersebut dalam satu hari. Maka Al-Hasan mengatakan ajza'an. Jadi ini pertanyaan kepada Al-Hasan Al-Basri dan beliau mengatakan itu dibolehkan. Kemudian setelah meriwayatkan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar dalam kitab Fathul Bari, mengatakan ini dibolehkan dengan syarat apabila puasanya itu tidak disyaratkan berturut-turut. Penggantiannya tidak disyaratkan berturut-turut. Seperti dia bernazar. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia akan berpuasa 30 hari berturut-turut. Ketika nazarnya seperti itu, maka tidak boleh dalam satu hari 30 orang, karena itu tidak berturut-turut. Itu satu bersamaan namanya. Jadi kalau nazarnya mencantumkan puasa tersebut dilakukan secara berturut-turut, maka dia wajib menunaikannya secara berturut-turut. Tapi kalau dia cuma bernazar 30 hari tanpa memberikan batasan, maka ucapan Al-Hasan ini dibenarkan, dibolehkan. Tapi kalau berturut-turut tidak boleh. Maka masing-masing harus pilih satu hari khusus untuk masing-masing orang dalam 30 hari. Atau cuma satu orang saja yang berpuasa 30 hari. Yang penting harinya harus berturut-turut. Tapi kalau tidak ada, maka dibolehkan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya hadis Aisyah, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Khalid. Muhammad ibnu Khalid ini nama lengkapnya Muhammad ibnu Yahya ibnu Abdullah ibnu Khalid. Berarti dia disandarkan kepada kakek bapaknya. Muhammad ibnu Yahya ibnu Abdullah ibnu Khalid. Ini banyak perawi-perawi yang dinisbatkan kepada bukan bapaknya, tapi kepada kakeknya atau kakek bapaknya. Nah, ini penting ketika melihat biografinya supaya tidak keliru, karena kalau dia cari biografinya di urutan nama-nama Muhammad ibnu Khalid, dia tidak akan dapat. Karena dia bukan Muhammad ibnu Khalid, dia Muhammad ibnu Yahya ibnu Abdullah ibnu Khalid. Jadi dia harus cari di urutan Muhammad ibnu Yahya. Karena dia tidak Khalid ini bukan bapaknya. Haddatsana Muhammad ibnu Khalid qala haddatsana Muhammad ibnu Musa ibnu A'yan qala haddatsana abi Muhammad ibnu A'yan an Amr ibn al-Harith al-Misri an Ubaidillah ibn Abi Ja'far anna Muhammad ibn Ja'far haddatsahu anna Muhammad ibn Ja'far haddatsahu an Urwa ibn Zubair an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi shaum man mata wa alaihi siyam, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, sama anhu waliyuhu.
Imam Bukhari mengatakan taba'ahu Ibn Wahab an Amr. Abdullah Ibn Wahab juga meriwayatkan dari Amr Ibn al-Harith. Jadi Ibn Wahab di sini menguatkan riwayat Musa Ibn A'yan. Warawahu Yahya Ibn Ayyub an Ibni Abi Ja'far. Dan ada juga riwayat Yahya Ibn Ayyub meriwayatkan dari Ubaidillah Ibn Abi Ja'far. Ini semua mutaba'at, penguat riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Riwayat Ibn Wahab, Abdullah Ibn Wahab ini diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Muslim dalam As-Sahih dengan lafaz yang sama. Begitu juga hadis Yahya bin Ayyub itu diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya Ibnu Khuzaimah dalam As-Sahih. Ibnu Khuzaimah dalam As-Sahih dari Yahya bin Ayyub an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad ibn Ja'far Ibnu Zubair an Urwah an Aisyah dengan lafaz yang sama. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara faedah dari hadis ini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat keluarga si mayit untuk membayarkan utang puasa keluarganya. Man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyuh. Ini khabar bermakna al-amr. Bentuk kalimatnya berita, khabar. Tapi maknanya perintah. Perintah dari Nabi agar kerabat si mayit itu membayarkan utang puasa kerabatnya yang meninggal. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa perintah ini hukumnya mustahab, sebatas anjuran, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban, hanya sebatas anjuran. Dan sebagian ulama mengklaim ini ijma'. Ijma' ulama bahwasanya perintah ini hanya sebatas anjuran. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Si mayit meninggalkan puasanya, tidak membayar utang puasanya, maka tidak ada yang menanggung dosa orang lain, kecuali dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Begitu pula seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia usahakan. Sekecil apapun usaha kita, andil kita dalam satu kebaikan kita akan dapat. Itu sudah dianggap sebagai usaha. Bahkan hanya memotivasi, mendorong, memuji, memberikan support, dukungan, itu sudah termasuk bagian dari sa'ah, bagian dari usaha. Sekecil apapun, tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatnya ikhlas. Timbangan di sisi Allah itu timbangan zarrah, bukan per gram, bukan per biji. Timbangannya per zarrah. Artinya sekecil apapun, ketika punya andil dalam satu kebaikan, bahkan sekalipun mungkin kita cuma meramaikan saja. Kita cuma hadir di majelis ilmu, hanya ikut meramaikan saja. Supaya orang lebih semangat juga. Itu juga sudah ada andilnya. Bahkan mendoakan saja. Artinya Allah Maha tahu siapa-siapa yang punya andil, punya usaha dalam satu kebaikan. Mungkin kita tidak sadar, mungkin orang lain tidak sadari, tapi Allah, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala.
Jadi dengan ayat ini ulama jumhur mengatakan perintah ini tidak bersifat wajib. Hanya sebatas anjuran. Dan anjuran ini juga dia boleh menggantinya dengan puasa sendiri, artinya dia puasa, atau dengan membayar kafarah. Artinya tidak harus dia puasa. Mungkin dia bayarkan kafarah untuk utang puasa kerabat yang meninggal. Sedangkan sebagian ulama Zahiriyah mengklaim bahwa perintah ini hukumnya wajib. Sebagaimana kebanyakan pendapat-pendapat mazhab Zahiri, perintah itu hukum asalnya wajib. Perintah itu hukum asalnya wajib. Tapi pendapat jumhur di sini lebih kuat. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahim. Sa'iqah. Gelarnya Sa'iqah. Qala haddatsana Muawiyah ibn Amr al-Azdi. Qala haddatsana Zaidah. Zaidah ibn Qudamah al-Thaqafi. Zaidah ibn Qudamah al-Thaqafi. Anil A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Muslim al-Batin. An Sa'id ibn Jubair. An Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala. Ibn Abbas berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Afa aqdihi anha? Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah wafat dan punya utang puasa 1 bulan. Ini di sini tidak disebutkan apakah puasa Ramadan atau puasa nazar. Apa aqdihi anha? Apakah boleh saya membayarkan utangnya, menunaikannya? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Boleh. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Utang Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Utang kepada Allah itu amalan-amalan wajib, ibadah-ibadah wajib yang ditinggalkan. Begitu juga dengan nazar, janji-janjinya kepada Allah itu lebih pantas atau lebih berhak untuk dibayarkan. Qala Sulaiman ibn Mihran al-A'mash yang di atas tadi. Makanya ulama mengatakan ini riwayat ini lengkap atau lanjutan dari sanad sebelumnya. Jadi bukan mu'allaq, hanya melanjutkan sanad sebelumnya. Sulaiman di sini Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Qala faqala al-Hakam wa Salamah. Al-Hakam ibn Utaibah wa Salamah ibn Kuhail. Ini 2 orang ini sedang berada di majlis bersama Al-A'mash. Wa nahnu jami'an julusun hina haddatha Muslim bihadzal hadits. Yang ketika Muslim Al-Batin meriwayatkan hadis ini dari Sa'id ibn Jubair, Al-A'mash mengatakan di majelis itu ada Al-Hakam, begitu juga dengan Salamah. Qala, 2 orang ini mengatakan, Al-Hakam dengan Salamah, yang ada di majelis Muslim Al-Batin. Qala sami'na Mujahidan
yadhkur hadha an Ibn Abbas. Al-Hakam dengan salam mengatakan, kami juga pernah mendengarkan hadis ini dari Mujahid. Bukan dari Sa'id ibn Jubair, tapi dari Mujahid an Ibn Abbas. Jadi selain Sa'id ibn Jubair, Mujahid juga meriwayatkan hadis ini dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq. Setelahnya ini baru muallaq. Wa yudhkaru an Abi Khalid wa yudhkaru, kalau di sini ada riwayat mengatakan wa yadhkur. Lebih bagus wa yadhkur, karena riwayat ini ada di Sahih Muslim. Wa yadhkuru al-A'mash. Wa yadhkuru makanya di sini wa yadhkuru, kalau kita mengatakan wa yadhkuru, siapa fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Sebutkan sebelumnya. Wa yudhkaru an Abi Khalid Al-Ahmar, Abi Khalid Al-Ahmar, qala haddatsana Al-A'mash anil Hakam, Al-Hakam ibn Utaybah yang tadi di atas, wa Muslim Al-Batin, wa Salamah ibn Kuhail an Sa'id ibn Jubair, wa Atha, wa Mujahid an Ibn Abbas. Berarti ada 3 yang meriwayatkan dari Ibn Abbas. Yang tambahan di sini dari Atha ibn Abi Rabah, Mujahid ibn Jabr, Atha ibn Abi Rabah. Berarti ini Hakam, Al-Hakam, begitu juga Muslim ibn Matin, Salamah ibn Kuhail meriwayatkan dari 3 tabi'in. Dari Ibn Abbas, qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di atas laki-laki, ini sekarang perempuan. Yang bertanya adalah seorang perempuan. Ulama mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya kejadiannya berbeda. 2 kali, ada pernah laki-laki yang datang bertanya, pernah juga perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaannya mirip. Qalat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ukhti matat. Di sini saudarinya yang meninggal. Sebelumnya ibunya yang meninggal. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih. Kemudian yang riwayat selanjutnya, wa qala Yahya ibn Sa'id, wa Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim Al-Batin tadi, an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat. Inna ummi matat. Ibunya lagi yang meninggal. Ini riwayat secara muttasil diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan. Dari Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan, dari Yahya bin Sa'id. Wa qala Ubaidullah ibn Amr, qala Ubaidullah ibn Amr Ar-Raqi,
An Zaid ibn Abi Unaisah. Anil Hakam ibn Utaibah yang tadi. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qalat imra'atun lin Nabi SAW inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin. Ini ada penjelasan lagi bahwa puasanya ini adalah puasa nazar. Ibu saya meninggal dan dia memiliki utang puasa nazar. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahih. Kemudian riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Bukhari, waqala Abu Hariz. Waqala Abu Hariz Abdullah ibn al-Husain. Abdullah ibn al-Husain qala haddatsana Ikrimah Maula Ibn Abbas. An Ibn Abbas qalat imra'atun lin Nabi SAW. Seorang wanita berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, matat ummi wa 'alaiha shaumu 15 yauman. Ibu saya meninggal dan meninggalkan kewajiban puasa, punya utang puasa 15 hari. Ini riwayat diriwayatkan secara utuh oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Sahih. Jadi ini semua perselisihan riwayat Ibn Abbas tentang puasa orang yang membayarkan puasa orang yang meninggal dan meninggalkan utang puasa. Ulama mengatakan semua riwayat ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kejadiannya berbilang-bilang atau kejadian ini bukan cuma sekali terjadi sehingga Ibn Abbas menyampaikan hadis ini sesuai dengan keadaan yang dia lihat dari Nabi SAW. Terkadang datang laki-laki, terkadang datang perempuan, kadang menanyakan ibunya, terkadang menanyakan saudarinya, kadang puasa nazar, terkadang puasa wajibnya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, hukum menunaikan utang puasa orang lain. Ketika ada orang yang meninggal dan punya utang puasa. Ini ada dua kemungkinannya. Atau bisa kita jadikan tiga. Orang yang sengaja tidak berpuasa. Ini sengaja tidak puasa Ramadan, dia tidak sengaja puasa, sengaja tidak mau puasa. Kemudian dia meninggal, maka ini kita sudah jelaskan sebelumnya tentang orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka dia tidak boleh menggantinya. Dia perbanyak taubat dan beristighfar, maka tidak boleh juga digantikan. Karena dia sengaja memang tidak puasa, bukan karena uzur. Dia meninggalkan puasa bukan karena uzur, karena sengaja, karena malas. Maka tidak boleh digantikan. Bahkan orangnya kalau sudah taubat juga tidak diganti. Cuma memperbanyak taubat dan istighfar, perbanyak salat, perbanyak puasa sunnah. Kemungkinan yang kedua, dia tidak berpuasa karena ada uzur. Dia sakit, 1 bulan Ramadan dia sakit. Setelah Ramadan dia meninggal. Tidak sempat menunaikan puasa wajibnya. Dia tidak punya waktu untuk menunaikan puasa wajibnya. Dia sakit terus sampai meninggal. Tidak ada kesempatan untuk mengganti puasa wajibnya, maka jumhur ulama berpendapat walinya tidak wajib menggantikannya, tidak wajib membayarnya. Tidak dengan puasa, tidak juga memberi makan. Kenapa? Karena yang meninggal ini punya uzur. Dia sakit dan tidak sembuh-sembuh kemudian meninggal.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepadamu suatu perkara, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Maka ini orang tidak punya kemampuan. Ramadan dia sakit, setelah Ramadan meninggal, tidak sempat, tidak diberikan kesembuhan untuk bisa mengganti puasanya. Sedangkan Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Nah, dia tidak punya ayam ukhar. Tiba meninggal, belum sempat atau tidak ada kesempatan untuk mengganti puasanya. Maka keluarganya tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya atau memberi makan sebagai kafara untuk puasa yang dia tinggalkan. Tidak diwajibkan. Hanya saja ada pendapat kedua, ini pendapatnya Tawus dan Qatadah, bahwasanya walinya memberi makan orang miskin untuk setiap harinya. Walinya memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, ini dikiaskan kepada orang yang sudah tua renta. Sudah tua renta, tidak bisa berpuasa atau tersiksa kalau dia berpuasa, maka digantikan dengan memberi makan orang miskin. Yang sudah tua, apalagi kalau sudah pikun, artinya mungkin puasa tapi tersiksa, sakit. Maka dia mengganti dengan memberi makan. Sama seperti ini, orang yang sakit, tidak sembuh-sembuh, tidak sehat-sehat, kemudian meninggal, maka jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Tapi kalau dia mau memberi makan untuk orang miskin atas puasa yang dia tinggalkan, maka itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja sebagai bentuk sedekah. Tapi kewajiban tidak. Jumhur ulama tidak mewajibkan, karena Allah tidak membebani seseorang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dia tidak punya kemampuan untuk menunaikan puasanya karena sakit. Dia punya keringanan. Ini yang kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, dia sakit di bulan Ramadan atau dia punya uzur di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia sehat. Ya. Dia tidak puasa 3 hari seumpamanya di bulan Ramadan karena sakit. Setelah Ramadan dia sehat 3 hari. Jadi dia punya waktu untuk membayar puasanya yang dia tinggalkan karena sakit. Tapi dia tidak bayar. Maka nanti. Baru ini sehat ini masih nanti. Ternyata mati. Ternyata dia meninggal. Karena dia tunda-tunda. Padahal dia sudah punya kesempatan. Nah, ini yang diperselisihkan, yang dipermasalahkan. Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Orang yang meninggalkan puasa karena uzur, kemudian dia punya kesempatan untuk menunaikannya, menggantikannya, tapi dia tidak tunaikan, dia tidak ganti, dia tunda-tunda. Dia akhirkan sampai dia wafat. Dia punya nazar. Mengatakan, kalau saya lulus, saya akan berpuasa 3 hari. Setelah dia lulus, dia tidak bayar puasanya. Dia tunda-tunda, nanti. Mati. Ada hutangnya 3 hari puasa, nazar. Pendapat pertama, mengatakan boleh, walinya boleh menunaikan atau membayarkan puasa orang yang sudah wafat ini, keluarganya. Secara umum, mau dia puasa wajib Ramadannya atau puasa nazarnya, maka keluarganya boleh membayarkan puasa atau memberikan makanan untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Dengan dalil keumuman hadis Aisyah, Nabi mengatakan, man mata
wa alaihi siyam samaan wali. Sifatnya umum. Tidak dirinci apakah puasa wajib atau puasa nazar. Begitu juga hadis Ibn Abbas. Ada lagi satu hadis selain Aisyah dan Ibn Abbas, ada hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu di Sahih Muslim. Ya, ketika Nabi SAW duduk bersama sahabatnya, datang seorang wanita bertanya. Ya, mengatakan bahwasanya dia memberikan budak wanita kepada ibunya. Kemudian ibunya sudah meninggal. Jadi dia memberikan budak kepada ibunya. Budak seorang wanita. Kemudian ibunya meninggal, maka budak itu menjadi warisan kembali kepada dirinya. Dan hadiah yang dia berikan kepada ibunya kembali kepada dirinya setelah meninggal ibunya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Qala wajib ajruka. Kamu sudah dapat pahala dengan hadiah yang kau berikan kepada ibumu. Waraddaha 'alaika al-miras. Kemudian Allah mengembalikannya kepadamu dengan warisan. Artinya pahala hadiahmu itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ujung-ujungnya hadiah itu kembali kepada dirimu. Artinya tidak termasuk orang yang kembali dengan hadiahnya. Tidak termasuk orang yang mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan. Karena dia sudah kasih hadiah kepada ibunya. Ibunya meninggal, dia dapat warisan, budaknya kembali ke dia. Dan itu halal dan dia tetap mendapatkan pahala telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bertanya lagi, katakan ibuku punya utang puasa 1 bulan. Bolehkah saya membayarkan puasanya? Qala sumi anha. Kata Rasulullah, puasa. Bayarkan puasa ibumu. Kemudian bertanya lagi, ibu saya belum menunaikan haji. Bolehkah saya menghajikannya? Nabi mengatakan hujji anha. Kamu boleh berhaji untuknya. Tentunya setelah dia berhaji dulu. Kemudian dia hajikan untuk ibunya yang belum haji. Jadi ini hadisnya Buraidah menguatkan hadis Aisyah dan hadis Ibn Abbas. Bahwasanya orang yang meninggal punya utang puasa, padahal dia sudah punya waktu kesempatan untuk membayarnya tapi tidak dia bayar, maka walinya boleh menggantikannya atau membayarkan kafarah secara umum, mau puasa wajib atau puasa nazar. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang itu berpuasa untuk orang yang sudah wafat, membayarkan, menggantikan puasanya. Yang wajib dia lakukan atau yang boleh dia lakukan adalah membayar kafarah saja. Adapun puasa itu tidak dibolehkan. Hanya membayar apa? Membayar makanan saja untuk menggantikan puasa keluarganya yang wafat. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab Al-Jadid, Imam Malik dan Abi Hanifah. Dengan dalil hadis Ibnu Umar di Sunan At-Tirmidzi, Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyamu syahrin, siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa 1 bulan, falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan, maka hendaklah keluarganya memberi makan untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi hadis Ibnu Umar mengatakan yang boleh dia lakukan, yang diperintahkan untuk walinya atau kerabatnya lakukan adalah membayar kafarah saja, bukan dengan berpuasa. Nah, tapi hadis ini lemah. Yang sahih dia mauquf dari Ibnu Umar.
Kemudian dalil yang kedua, pendapat yang kedua ini mengatakan hadisnya Aisyah dan hadisnya Ibn Abbas itu dianggap lemah, padahal di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Kenapa? Karena menyelisihi fatwa mereka berdua. Fatwa Aisyah menyelisihi hadis yang diriwayatkan. Fatwa Ibn Abbas juga menyelisihi hadis yang diriwayatkan. Nah, ini pembahasannya dalam ilmu usul. Nah, ketika seorang perawi berpendapat menyelisihi hadis yang dia riwayatkan, menunjukkan bahwasanya hadis itu lemah bagi pendapat yang kedua ini. Tapi jumhur mengatakan tidak. Nah, ketika seorang perawi berfatwa menyelisihi hadis yang diriwayatkan, maka kita mengambil hadisnya, fatwanya untuk dia. Al-ibratu bima rawa la bima ra'ah, itu kaidahnya. Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang jadi patokan apa yang dia riwayatkan, bukan apa yang dia pendapati, apa yang dia pahami. Karena kita disuruh mengikuti ucapan Nabi, bukan fatwa seseorang, pendapat seseorang. Tapi pendapat kedua ini memakai dalil ini, bahwasanya Ibn Abbas menyelisihi hadis yang diriwayatkan ketika Aisyah ditanya tentang seorang wanita yang meninggal dan punya utang puasa. Aisyah mengatakan yut'im anha. Dia memberi makan sebagai pengganti puasanya. Begitu juga dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas juga pernah ditanya tentang orang yang punya utang puasa Ramadan, kemudian dia wafat, maka mengatakan yutim anhu situna miskinan. Dia memberi makan 60 orang miskin. Kenapa? Karena dia punya utang puasa 1 bulan dan dia punya utang nazar 1 bulan. Sehingga dia wajib atau dia memberi makan, kerabatnya memberi makan 60 fakir miskin. Jadi ini alasan pendapat yang kedua, mengatakan tidak dibayarkan dengan puasa, tapi dibayarkan dengan makanan. Cuma pendapat ini dianggap lemah. Kenapa? Karena hadis Ibnu Umar yang dijadikan landasan, hadisnya lemah secara marfu, tapi dia mauquf dari Ibnu Umar. Kemudian ucapan Aisyah dan ucapan Ibnu Abbas itu tidak bisa dipertentangkan dengan hadis marfu dari Aisyah dan Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat yang disebutkan Imam Bukhari, hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas marfu'an itu lebih kuat daripada fatwa Aisyah dan fatwa Ibnu Abbas dari segi sanad dan dari segi kekuatan hukum. Dari segi sanad Sahih Bukhari Muslim dahulukan daripada selain Bukhari dan Muslim. Dari segi kekuatan hukum, hadis marfu lebih dahulukan daripada hadis atau riwayat mauquf, perkataan sahabat. Sehingga pendapat ini dianggap lemah. Kemudian ada pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Ahmad dan pendapat Syekh Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi, bahwasanya dia tidak boleh membayarkan dengan puasa kalau puasa itu puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi kalau puasa nazar maka dibolehkan. Jadi kalau utang puasanya itu karena nazar, maka walinya boleh berpuasa untuk membayarkan puasa nazarnya. Tapi kalau utang puasanya itu puasa Ramadan, maka tidak boleh dibayarkan dengan puasa, hanya boleh dengan memberi makan. Jadi pendapat ketiga ini membedakan antara puasa wajib yang Allah wajibkan sendiri dengan puasa yang diwajibkan oleh sang mukallaf sendiri. Sang mukallaf sendiri yang mewajibkan bagi dirinya, itu dengan bernazar. Pendapat ketiga ini berdalil dengan riwayat tadi, riwayat Ibn Abbas mengatakan inna ummi matat wa alaihi shaumu nadhrin.
Jadi mengatakan riwayat yang muqayyad ini menafsirkan riwayat-riwayat yang mutlak. Karena riwayat-riwayat sebelumnya mutlak. Akan punya utang puasa. Siapa yang meninggal dan punya utang puasa, walinya puasa untuk dia. Ini semuanya hukumnya mutlak. Artinya tidak ditentukan puasa apa. Tapi riwayat Ibn Abbas mengatakan puasa nazar. Berarti ada penentuan, pengkhususan. Bahwa puasa yang digantikan hanya puasa nazar. Karena kaidahnya itu al-mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Al-mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Nah, ini pendapat yang ketiga. Hanya saja jumhur mengatakan bahwasanya kedua riwayat ini tidak bisa dipertentangkan karena keadaannya berbeda. Artinya yang bertanya pertanyaannya berbeda. Satu puasa umum, satu puasa nazar. Artinya riwayat Aisyah mengatakan mamata wa alaihi siyam sama anhu waliyu, ini sifatnya umum. Keadaannya berbeda dengan hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas yang menunjukkan bahwa biasanya ibunya meninggal dan punya puasa nazar. Ini qadiyatu ayan, artinya keadaan tertentu. Kondisinya berbeda dengan kondisi riwayat-riwayat yang lain sehingga tidak dipertentangkan. Tapi menunjukkan bahwasanya puasa nazar boleh dan puasa-puasa lainnya juga boleh digantikan dengan puasa. Tidak hanya dengan memberi makan. Jadi pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih kuat. Bahwa boleh menggantikan puasa orang yang meninggal dengan berpuasa atau dengan memberi makan. Baik itu puasa yang dia tinggalkan, puasa Ramadan karena uzur, atau puasa nazar. Kemudian siapa wali yang berhak menggantikan puasanya? Jumhur ulama mengatakan semua ahli warisnya, semua orang yang berhak mendapatkan warisan dari dia. Artinya semua kerabatnya yang mau dia dapat warisan atau tidak. Apakah dia berhak mendapatkan warisan dari dia ketika meninggal atau tidak. Yang penting dia kerabatnya, sepupunya, sepupu dua kalinya, tantenya, pamannya, siapa saja yang punya hubungan nasab dengan dia. Wali, karena Nabi mengatakan wali itu artinya kerabatnya. Ini pendapat yang paling kuat, semua walinya, semua kerabatnya. Pendapat yang kedua mengatakan yang berhak hanya ahli warisnya saja. Pendapat yang kedua lebih sempit lagi. Artinya yang hanya, jadi kalau dia meninggal, siapa yang berhak dapat ahli waris? Dia saja. Maka seperti umpamanya Ibnul Bint tidak dapat warisan. Anak laki-lakinya, anak perempuan tidak dapat warisan. Maka pendapat kedua mengatakan dia tidak boleh menggantikan puasa kakeknya. Tapi kalau pendapat pertama boleh karena cucunya juga, cucu dari anak perempuannya. Pendapat yang ketiga lebih sempit lagi, mengatakan hanya yang asabah saja. Semua yang mendapat warisan secara asabah. Asabah bin nafs, asabah bil ghair, atau asabah ma'al ghair. Yang hanya berhak mendapatkan bagian-bagian sisa. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat, sifatnya umum. Azan dulu, lanjut sedikit. Ada sisi tanya jawab tuh. Tim baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kemudian masalah yang terakhir, apakah hanya wali saja yang boleh menggantikan? Ketika hadisnya mengatakan sama anhu waliyuhu. Ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hanya walinya saja, karena Nabi mengatakan sama anhu waliyuhu. Sekalipun kita mengatakan wali sifatnya umum, artinya kerabat-kerabat terdekatnya. Pendapat kedua mengatakan kalau walinya mewakilkan boleh. Artinya walinya tunjuk, tolong gantikan puasanya ibu saya. Dia wakilkan kepada orang lain selain kerabatnya, maka dibolehkan. Sama seperti ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah itu boleh selain walinya, boleh diwakilkan orang lain. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh, siapapun orang itu boleh, sekalipun tidak walinya. Maka dia tahu bahwa temannya seumpamanya, atau dia tidak punya wali, dia tidak punya kerabat, dia tahu bahwa ini orang mu'allaf seumpamanya, tidak ada kerabatnya yang bisa gantikan puasanya, dan dia kenal baik, dia teman, akhirnya dia gantikan puasanya, maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena hadisnya Ibn Abbas mengatakan dainullahi ahaqqu an yuqdah. Utang Allah, utang kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Nabi menyamakan utang ibadah dengan utang harta. Dan kita tahu bahwa utang harta itu boleh digantikan siapa saja, tidak mesti walinya. Kalau umpamanya ada orang punya utang, nanti saya bayarkan, tidak ada hubungan kerabat, boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi memakai keumuman hadis Ibn Abbas. Adapun hadis Aisyah, Nabi mengatakan sama anhu waliyu, itu mimbabi aula, hanya sebagai bentuk yang lebih utama tentunya. Yang lebih utama membayarkan utang puasa seseorang adalah keluarganya, tapi tidak sebagai hasr atau pembatasan. Jadi ucapan Nabi di sini tidak menunjukkan pembatasan bahwa hanya wali saja yang boleh membayarkan utang puasa seseorang, tapi sifatnya umum, siapa saja boleh membayarkan utang puasa. Dan ini pendapat yang ketiga ini itu nampak dari pendapat Imam Bukhari. Pendapat Imam Bukhari lebih dekat ke pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena pertama, riwayat ucapan Al-Hasan Al-Basri itu tidak disebutkan
Hasan Basri mengatakan dia mengumpulkan 30 orang. Tidak disebutkan 30 orang ini dari siapa? Dari walinya kan. Jadi fatwa Al-Hasan sifatnya umum. Kemudian hadis Ibn Abbas juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan menyebutkan perumpamaan utang dengan Allah sama dengan utang manusia. Ini beberapa masalah dalam hadis ini atau pembahasan ini. Adapun bab selanjutnya insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Bab mata fitrus shaum. Ada 15 menit tanya jawab katanya. Jadi yang mau bertanya langsung bisa. Pertanyaan pertama di sini kalau ada, tidak ada. Saya baca ini dulu. Seorang yang makan berdiri adalah orang yang tidak beradab, dan apakah ada larangan makan sambil jalan? Nah, ada riwayat disebutkan hadis Ibnu Umar kalau tidak salah, kunna fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa namshi wa nahnu namshi. Na'kulu wa nahnu namshi. Kami makan sambil berjalan. Cuma diperselisihkan riwayat ini, diperselisihkan hadis ini antara yang mensahihkan dengan yang mendaifkan. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala ini mensahihkan hadis ini. Kunna na'kulu fi zaman Nabi sallam wa nahnu namshi. Sedangkan minum, ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syariba qa'iman falyastaqi'. Hadis di Sahih Muslim. Siapa yang minum sambil berdiri maka hendaklah dia muntahkan. Sekalipun ada perselisihan ulama juga di sini, karena ada riwayatnya Ali bin Abi Thalib, dia minum sambil berdiri, mengatakan ra'aitu Nabi SAW yashrabu qa'iman. Yashrabu qa'iman. Tapi tentunya al-aula, lebih pantas itu kita minum sambil duduk, begitu juga makan sambil duduk. Kecuali ada uzur. Hanya sebagian ulama mengatakan ketika Nabi minum sambil berdiri itu ketika di musim haji. Tentunya tahu bagaimana musim haji, bagaimana desakannya musim haji. Apalagi Nabi menjadi sorotan, menjadi pantauan. Artinya jangankan Nabi, sekarang saja kalau ada ulama, tidak bisa bergerak. Dikerumuni oleh jamaah. Ini Nabi SAW, sehingga sebagian ulama mengatakan Nabi tidak ada ruang untuk duduk ketika minum, sehingga minum berdiri. Maka yang pantas adalah minum sambil duduk. Apa hukumnya mengqada puasa Ramadan di waktu lain kemudian menggabungkan dengan puasa sunnah? Ini sudah sebelumnya ini bahwa boleh-boleh saja. Cuma pahalanya tentu beda. Pahalanya tentu berbeda. Jadi kalau dia mengqada di Senin Kamis, tentunya dia harus niat puasa wajib. Niatnya harus puasa wajib. Kalau dia niatnya puasa sunnah, wajibnya tidak ikut. Tapi kalau dia niatkan puasa wajib, apakah masuk sunnahnya? Tentunya dari segi pahala tidak, karena puasa itu cuma hanya bisa dilakukan satu hari saja dalam satu kali saja dalam satu hari, tapi bisa sudah menutupi. Sama seperti tahiyatul masjid. Ketika sudah masuk orang salat fardu, maka dia tidak perlu salat tahiyat masjid. Tidak boleh lagi. Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau sudah iqamah tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Tapi ulama mengatakan salat fardunya itu sudah menutupi tahiyatul masjidnya. Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan dia duduk kecuali dia salat 2 rakaat.
Katakan salat wajibnya sudah menutupi salat sunnahnya. Jadi kalau dia puasa wajib di waktu-waktu sunnah, maka sudah menutupi. Tapi pahalanya kalau dia memang rutin, artinya dia rutin berpuasa Senin Kamis, kemudian tidak ada waktu untuk membayar puasa wajibnya kecuali Senin Kamis, maka bisa jadi dia dapat pahala. Tapi kalau mau lebih bagus ya dipisah. Puasa wajibnya di waktu yang lain, puasa sunnahnya di waktu yang lain. Pertanyaan di sini, pernah membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Kalau dia sengaja maka tidak boleh dia qada. Dia perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Adapun jumhur memakai hadis ini, dainullahi ahaqqu ayyuqda. Dainullahi ahaqqu ayyuqda. Mengatakan orang yang sengaja tidak puasa berarti dia punya utang. Ya, berarti dia punya utang sama Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia sengaja. Maka jumhur ulama mengatakan tetap dia wajib menggantinya. Cuma pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang yang meninggalkan dengan sengaja maka dia tidak berhak. Kenapa? Karena dia sengaja, beda dengan orang yang punya uzur. Dia punya utang. Karena dia punya uzur, artinya Allah berikan dia izin untuk tidak berpuasa. Sedangkan ini orang tidak ada izinnya untuk tidak berpuasa, berarti dia tidak berhutang. Dia mengambil secara paksa. Kayak mencuri istilahnya. Dia wajib puasa tapi tidak mau puasa. Sehingga tidak ada kafaranya kecuali perbanyak taubat dan perbanyak salat sunnah. Ini pendapat yang sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya, ini perkara orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kemudian selanjutnya tidak ada yang bertanya langsung. Membayarkan puasa orang lain haruskah berturut-turut? Matang itu kalau dia nazarnya berturut-turut maka gantinya juga harus berturut-turut kalau nazar. Tapi kalau puasa wajib, itu puasa wajib tidak wajib berturut-turut. Sudah pembahasan sebelumnya juga. Bahwa boleh tidak berturut-turut. Bahkan seperti tadi Hasan, boleh dalam satu hari 3 orang atau 30 orang yang membayarkan puasanya. Tapi kalau dia nazarnya mencantumkan berturut-turut, maka dia wajib. Jadi kalau dia mengatakan, saya wajib berpuasa Senin Kamis selama 1 tahun. Berarti setiap Senin Kamis harus puasa, tidak boleh hari lain. Karena dia tentukan Senin Kamis dalam 1 tahun. Artinya setiap Senin Kamis wajib dia berpuasa dalam 1 tahun. Makanya hati-hati dalam bernazar, jangan terlalu panas-panasan. Karena terlalu semangat nazarnya, wah. Pas sudah terpenuhi nazarnya, pusing sakit kepalanya. Makanya Nabi melarang nazar itu makruh. Karena itu biasanya orang menyesal setelah bernazar, dan nazarnya tidak merubah takdir, tidak mendahulukan dan tidak mengakhirkan ketetapan Allah. Kata Nabi, "An-nadzaru la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru syai'an." Kau mau nazar atau tidak nazar, yang terjadi. Nama yustakhraju minal bukhl, mengeluarkan orang-orang bakhil saja. Nanti mau beribadah kalau ada maunya. Pendapat masalah yang terakhir tadi tentang selain wali. Terakhir saya bahas tadi tentang bolehkah selain wali menggantikan puasa orang yang meninggal. Pendapat yang paling kuat boleh. Pendapatnya Imam Bukhari. Boleh karena itu dainullahi ahaqqu ayyuqda. Dalam riwayat lain itu kalau ibu mempunyai utang sama manusia, kau bayarkan atau tidak? Saya bayarkan Rasulullah. Kalau utangnya Allah lebih pantas untuk dihentikan. Nabi samakan dengan utang manusia. Utang manusia boleh sekalipun bukan walinya. Itu pendapat Imam Bukhari. Dan pendapat Abu Thayyib At-Tabari rahimahullah ta'ala.
Kalau sudah 15 menit mulai. Kakak saya kerja di perusahaan. Ya. Dia berikan bukan pekerjaan tapi hadiah. Hadiah boleh kalau memberikan hadiah umrah boleh. Nah, kalau ada yang mau kasih hadiah saya juga boleh juga. Nah, bolehkah menggantikan puasa di hari Jumat dan hari Ahad? Hari Jumat ada larangan puasa sendiri, puasa satu hari Jumat saja tanpa puasa sebelum dan setelahnya. Tapi kalau dia puasa Kamis lanjut Jumat boleh, atau dia puasa Jumat tapi dia berniat puasa hari Sabtu maka boleh. Adapun Ahad boleh hari Ahad. Tidak ada larangan puasa hari Ahad. Kecuali Idul Fitri hari Ahadnya atau hari Tasyrik. Lupa berapa utang puasanya. Yang mendekati saja, yang diingat saja kira-kira berapa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi perkirakan saja kayaknya utangnya sekian. Karena sakit seumpamanya. Perkirakan saja kemungkinannya berapa. Kalau tidak tahu pastinya. Lebih bagus daripada kurang. Kalau ternyata lebih ya anggap sedekah lebihnya. Ya, anggap sebagai sedekah lebihnya. Saya kira pertanyaannya dibungkus. Sudah tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.